Aku bukan orang yang paling menonjol di ruangan. Kalau ada 10 orang berdiri berjajar, aku mungkin yang ke-10 dilihat, bukan karena aku jelek, bukan juga karena aku aneh. Aku cuma biasa. Dan mungkin justru itu masalahnya. Sejak kecil aku terbiasa jadi orang yang nggak apa-apa disuruh ngalah, nggak apa-apa jadi pilihan kedua, nggak apa-apa kalau keinginanku ditunda. Karena katanya orang baik itu sabar, orang baik itu mengerti, orang baik itu nggak ribet. Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa kalau aku cukup baik, cukup hadir, cukup berusaha, suatu hari aku akan dipilih. Nyatanya aku salah. Aku selalu ada di grup, tapi jarang dicari secara personal. Kalau ada rencana mendadak, aku yang dihubungin. Lu free nggak? Temenin gue bentar dong. Daripada sendirian, ikut gue aja. Aku datang selalu. Aku dengarkan cerita mereka tentang hidupnya, cintanya, lelahnya. Aku tertawa di timing yang tepat. Aku jadi penyimbang suasana. Tapi ada satu hal yang pelan-pelan aku sadarin. Kalau aku nggak muncul, nggak ada yang benar-benar nanya kenapa. Grup tetap jalan, obrolan tetap rame, tawa tetap ada. Aku bisa hilang sehari, seminggu, bahkan sebulan, dan dunia mereka tetap utuh. Saat itulah aku sadar aku bukan inti, aku cuma pengisi. Aku ini teman cadangan, teman yang dicari saat yang lain sibuk, teman yang hadir saat pilihan utama nggak tersedia. Dan lucunya aku tetap bertahan, karena aku takut kalau aku pergi aku nggak punya siapa-siapa. Aku pernah jatuh cinta dengan cara yang paling sederhana. Aku gak pernah bikin kejutan besar, gak pernah pamer kemana-mana. Aku mencintain dengan cara yang sunyi. Aku sudah ada waktu dia butuh, aku ada telinga saat dia ingin cerita, aku ada bahu saat dia capek sama dunia. Aku tahu siapa yang dia suka, aku tahu siapa yang dia tunggu, dan aku tetap tinggal. Karena aku pikir kalau aku ada terus, dia pasti sadar. Nyatanya tidak. Aku selalu jadi tempat pulang setelah dia kecewa. Tapi aku bukan tujuan akhir. Aku yang menghibur, tapi orang lain yang dipeluk. Aku yang mendengar, tapi orang lain yang dipilih. Dan yang paling menyakitkan, aku gak bisa marah. Karena secara teknis, aku tidak pernah diminta menunggu. Aku menunggu karena aku mau. Aku berharap karena aku bodoh. Di tempat kerja ceritanya bersama. Aku datang tepat waktu. Aku menyelesaikan tugas tanpa banyak suara. Aku bantu teman tanpa diminta. Kalau ada lembur, aku ikut. Kalau ada masalah, aku cari solusi. Tapi setiap ada penghargaan, namaku jarang disebut. Yang terlihat justru mereka yang pandai bicara, yang berani tampil, yang tahu cara menjual diri. Aku kerja, dan rupanya kerja saja tidak cukup. Aku pernah duduk di meja mendengar atasan memuji kerja tim. Semuanya disebut kecuali aku. Bukan karena aku gak berkontribusi, tapi karena aku gak pernah menuntut pengakuan. Aku pikir hasil kerja yang bicara, ternyata yang bicara yang paling nantang. Sekali lagi aku kalah. Di malam hari yang saat dunia lebih sunyi, aku sering bertanya ke diri sendiri, kurang apa sih gue? Apa gue nggak sepenting itu? Apa gue terlalu mudah didapat? Pertanyaan-pertanyaan itu nggak benar-benar menjawab. Yang ada cuma rasa lelah yang menumpuk.
Aku capek jadi orang yang selalu mengerti, capek jadi orang yang selalu mengalah, capek jadi orang yang selalu ada. Tapi setiap kali aku ingin menjauh, aku merasa bersalah. Takut dibilang berubah, takut dibilang egois, takut dibilang sombong. Akhirnya aku kembali ke posisi semula, ke peran cadangan. Butuh waktu lama sampai aku berani jujur ke diri sendiri. Aku kalah bukan karena aku kurang baik, aku kalah karena aku terlalu tersedia. Aku selalu ada kapan saja, aku selalu bilang iya, aku selalu mengorbankan diriku sendiri. Dan tanpa sadar, aku mengajarkan orang lain bahwa kehadiranku murah. Kalau aku nggak ada hari ini, aku pasti ada besok. Kalau bukan sekarang, aku pasti siap kapan aja. Tidak ada urgensi, tidak ada rasa takut kehilangan, karena aku tidak pernah pergi. Suatu hari aku benar-benar lelah, bukan lelah fisik tapi lelah hati. Aku duduk sendirian membuka chat, membaca ulang percakapan lama, isinya selalu sama. Mereka datang saat butuh, pergi saat sudah cukup. Dan di antara semua itu aku menemukan satu pola. Aku jarang minta tolong, jarang cerita, aku jarang mengeluh. Bukan karena aku kuat, tapi karena takut merepotkan. Saat itulah aku sadar, aku bukan tidak dipilih, aku tidak memberi kesempatan diriku untuk dipilih. Aku sibuk jadi pendukung sampai lupa aku juga layak jadi pemeran utama. Belajar menghilang tanpa drama. Perubahan yang enggak datang drastis. Aku tidak tiba-tiba jadi dingin, tidak juga jadi jahat. Aku hanya mulai berkata, maaf gue gak bisa. Kalimat sederhana tapi rasanya berat. Ada rasa bersalah, ada rasa takut ditinggalkan, dan benar saja beberapa orang mulai menjauh. Yang dulu sering datang tiba-tiba menghilang. Sakit iya, tapi dari situ aku belajar sesuatu yang penting. Orang pergi saat aku berhenti memberi, bukan orang yang mencintaiku, mereka hanya mencintai memanfaatkanku. Pelan-pelan aku menemukan orang-orang yang berbeda, yang tidak datang hanya saat butuh, yang tidak menghilang saat aku sibuk. Tetap ada meski aku tidak selalu sempurna. Jumlahnya tidak banyak, tapi rasanya cukup. Aku belajar bahwa kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Satu hal yang benar-benar hadir lebih berarti daripada 10 yang hanya singgah. Sekarang aku mengerti, aku tidak selalu kalah dalam hidup. Aku hanya kalah di tempat yang salah, dengan orang yang salah, dalam peran yang bukan milikku. Aku kalah karena aku memaksa bertahan di ruang yang tidak menghargai keberadaanku. Dan itu bukan kekalahan, itu pelajaran. Untuk kamu yang merasa sama, kalau kamu membaca ini sambil mengangguk pelan, merasa seperti kadang membaca kisahmu sendiri, aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu tidak aneh, kamu tidak lemah, dan kamu tidak gagal. Kamu hanya terlalu lama mengorbankan dirimu untuk orang-orang yang tidak pernah memilihmu. Berhenti menunggu dipilih, mulailah memilih diri sendiri, bukan dengan marah, bukan dengan membenci, tapi dengan batas. Karena orang yang tepat tidak membutuhkan untuk selalu kalah demi mereka yang menang. Aku masih orang yang baik, aku masih peduli, aku masih mau hadir, tapi sekarang aku memilih kapan dan untuk siapa. Dan anehnya sejak aku berhenti mengejar, hidupku terasa lebih ringan. Aku tidak lagi selalu ada, tapi setidaknya aku tidak selalu kalah. Terima kasih.